Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melakukan presentasi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anirul Wahyu Hidayat, Muhammad Wahyu Nur Azan, Muhammad Ardiansyah, dan Putri Ramadhani. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan penjelasan materi tentang emosi yang dimulai dari rekan saya yang bernama Muhammad Wahyu Nur Azan. Saya persilakan. Pengertian emosi. Menurut Chaplin pada tahun 1989 dalam Dictionary of Psychology, emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencangkup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Chaplin pada tahun 1989 membedakan emosi dengan perasaan. Perasaan atau feeling adalah pengalaman disadari yang diaktifkan baik oleh perangsang eksternal maupun oleh macam-macam keadaan jasmaniah. Adapun bentuk-bentuk emosi, yang pertama amarah. Di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, permusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis. Yang kedua, kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, depresi. Yang ketiga, rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak senang, ngeri, kecut, panik, dan fobia. Yang keempat, kenikmatan. Di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. Yang kelima, cinta. Di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih sayang. Yang keenam itu terkejut. Di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, terpana. Yang ketujuh, jengkel. Di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan mau muntah. Yang kedelapan, malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Ya, itulah tadi penjelasan dari rekan saya dan materi tentang pengertian emosi dan bentuk-bentuk emosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Putri Ramadhani. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramadhani akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya, di mana saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik emosi. Di mana karakteristik emosi ini menurut Syamsu, ciri-ciri emosi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologi lainnya, seperti dari cara pengamatan dan cara berpikir. Kemudian kedua bersifat fluktuatif atau tidak tetap. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kematangan emosi, di mana kematangan emosi ini difaktori oleh 3 faktor. Yang pertama, pola asuh orang tua. Dari pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. Yang kedua,
Faktor lingkungan. Kebebasan dan kontrol yang mutlak dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi remaja. Kemudian faktor yang ketiga itu jenis kelamin, di mana laki-laki dikenal lebih berkuasa jika dibandingkan dengan perempuan. Mereka memiliki pendapat tentang kemaksulihan atau kemaksulinan terhadap dirinya sendiri, cenderung kurang mampu mengekspresikan emosi seperti yang dilakukan oleh perempuan. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah penjelasan dari rekan saya yang tentang bermaterikan karakteristik emosi dan kematangan emosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ardiansyah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansyah, NIM 2303-0350-2020. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya. Perkembangan emosi ada 3 masa. Yang pertama, masa bayi. Masa bayi ini berlangsung dari 2 tahun pertama setelah periode lahir 2 minggu. Yang kedua, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak sudah ada keinginan untuk dapat mengendalikan emosinya. Yang ketiga, masa remaja. Perkembangan emosi pada remaja akhir akan relatif, karena kematangan emosi dicapai pada akhir remaja awal. Selanjutnya ada foto fenomena emosi. Kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 di Jawa Timur, Malang. Kejadian ini terjadi setelah pertandingan Arema Malang dan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan kekalahan tuan rumah Arema Malang. Kekecewaan supporter, jumlah penonton melebihi kapasitas, dan penggunaan gas air mata oleh polisi menyebabkan kepanikan dan penumpukan di pintu keluar stadion. Akibatnya ada 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Terima kasih. Itulah materi yang tadi sempat dibawakan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ardiansyah. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Ya, kesimpulan dari materi yang di atas adalah emosi merupakan bagian integral dari pengalaman manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan perkembangan individu. Kesulitan dalam mengendalikan emosi dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental serta hubungan sosial. Pentingnya kecerdasan emosional terlihat dalam kemampuannya untuk meningkatkan integrasi sosial dan prestasi akademik. Oleh karena itu, perkembangan keterampilan emosional, terutama di kalangan remaja, sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial mereka. Itulah penjelasan dari materi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.